as they lay in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night. The world was so deep, Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. The first Noel, the angels did say, was the certain poor shepherds in fields as they lay in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night. That was so deep, Noel, 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 born is the King, born is the King, born is the King of Shalom Bapak Ibu Saudara semua, selamat malam. Saya ucapkan selamat menyongsong Natal. Dan kita akan berdoa, kita mulai ibadah kita pada malam ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur terima kasih. Kami bisa sampai
di pertengahan dari bulan Desember ini, di masa pandemi ini Tuhan, kami tetap punya sukacita daripada-Mu. Kami tetap bergembira melihat hari esok karena Engkau Tuhan. Dan kami berdoa ibadah ini dari awal sampai akhirnya biarlah terjadi atas nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersyukur Tuhan atas pengorbanan-Mu bagi setiap kami Tuhan, yang melayakan kami Tuhan, jika kehidupan kami berharga Tuhan di hadapan-Mu. Thank you Jesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Yes, Lord. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia
Yesus. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh betapa besar kasih-Mu Tuhan. Ku bersyukur, terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu Tuhan. Jesus, selamanya Kau setia Tuhan, Kau mulia, haleluya. We worship You, we welcome Your presence, Ya Lord. Sungguh baik Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan, Kau sungguh baik. Syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Oh, ku bersyukur, ku bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Oh,
Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, amin. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah, Kau Allah yang kupuji, Engkau Allah yang ku sembah. Kemuliaan, amin. Kemuliaan bagi maha tinggi. Kemuliaan bagimu, oh, oh. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji
Engkau saja yang ditinggikan, Engkau saja yang disembah, Engkau saja yang dimuliakan untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu Tuhan, kebaikan kemurahan-Mu tak pernah berkesudahan, untuk selama-lamanya kasih setiamu. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan nama Yesus, nama di atas segala nama. Nama yang ajaib, nama yang indah, nama yang luar biasa, nama yang ajaib, nama yang di dalamnya ada jaminan keselamatan. Haleluya, haleluya. Sip. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya persilakan untuk menyalakan lilin-lilin yang sudah tersedia, yang sudah dibagikan. Dan saya ajak semua berdiri, kita nyanyi dengan penuh pengertian, kata demi kata dari lagu berikut ini. Dan mari saya mengajak kita nyanyikan Malam Kudus di Langit Bertaburan. Malam kudus di langit bertaburan, bintang kemilau terang cemerlang. Malam kudus datangnya kebenaran, janji ilahi sekarang genap. Yang kini dunia dalam kegelapan menyambut Dia, juru selamatnya. Mari sembah, dengar kidung malaikat, malam kudus, malam yang cemerlang, malam kudus, malam Yesus lahir. Mari sembah, dengar hidung malaikat, malam kudus, malam yang cemerlang, malam kudus, malam Yesus lahir. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita merayakan Natal kali ini di masa yang tidak bersahabat dengan kita. Menjalani hampir 1 tahun dengan hal-hal yang tidak terkirakan dan sifatnya adalah membuat kita kebingungan. Tetapi itu tidak berarti bahwa damai dan sukacita
dari Tuhan Yesus Kristus menjadi sirna dalam hidup ini. Dan malam ini kita merenungkan bersama kenapa harus menyanyikan lagu Malam Kudus, kenapa harus menyalakan lilin. Ini bukan sekedar kita nyanyi dan menyalakan lilin, tapi mari kita melihat hal yang lain di balik ini. Bahwa hidup kekristenan adalah hidup yang mau berkorban, menyangkali kedagingan demi kita menjadi terangnya Tuhan. Demi orang melihat ada tanda tangan Kristus dalam hidup saudara dan saya. Dan orang akan memuliakan Tuhan karena melihat perjalanan hidup kita. Ada badai memang, tapi kita terus naik, naik dan terus naik. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, kita nyanyi lagu berikut ini. Yesus, Engkau saja yang layak dipuji dan disembah. Yesus, Tuhan pujianku, satu-satunya Allah di hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu, hanya Kau Tuhan. Yesus, Tuhan pujianku, satu-satunya Allah di hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu, hanya Kau Tuhan. Ku angkat tangan menyembah, sebab Engkau yang layak. Surga bumi pun bersujud, Engkau yang layak. Katakan Yesus Tuhan. Yesus, Tuhan pujianku, satu-satunya Allah di hidupku. Oh, oh. Tiada yang dapat menggantikanmu, hanya Kau Tuhan. Mari kita angkat tangan, katakan. Ku angkat tangan menyembah, sebab Engkau yang layak. Surga bumi pun bersujud, Engkau yang layak. Ku angkat tanganku, haleluya, sebab Engkau yang layak. Surga bumi pun bersujud, amin. Engkau yang layak. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan, untuk selama-lamanya. Engkau saja yang dipuji dan disembah.
Oh, oh, oh. Layak dipuji, layak disembah. Surga bumi, surga bumi menyembahmu. Amin. Layak dipuji, layak disembah. Surga bumi menyembahmu. Layak dipuji, layak disembah. Amin, haleluya. Menyembahmu, oh, layak dipuji, layak disembah. Surga bumi menyembahmu. Layak dipuji, yes, amin. Layak disembah. Surga bumi menyembahmu. Layak dipuji, oh, oh. Yesus Tuhan. Surga bumi menyembahmu. Layak dipuji, layak dipuji, layak disembah. Surga bumi menyembahmu. Layak dipuji, layak dipuji, layak disembah. Surga bumi menyembah. Semua angkat tangan, katakan, ku angkat tanganku Tuhan, ku angkat tangan menyembah. Sebab Engkau yang layak. Surga bumi pun bersujud. Engkau yang layak. Ku angkat tanganku Tuhan, Yesus Tuhan. Engkau tak terganti dalam hidup ini. Surga bumi pun bersujud. Engkau yang layak. Sekali lagi katakan, ku angkat tangan. Amin. Haleluya. Surga bumi pun bersujud. Engkau yang layak. Katakan, ku angkat tangan. Ku angkat tangan menyembah. Puji Tuhan. Engkau saja yang layak Tuhan. Engkau saja yang layak Tuhan. Kami bersyukur Engkau memilih dan menyelamatkan kami Tuhan. Haleluya. Engkau saja yang layak. Kami angkat tangan puji sembah-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan yang baik. Oh, surga bumi bersujud. Layak. Ku angkat tanganku Tuhan, Yesus Tuhan. Sebab Engkau yang layak. Surga bumi pun bersujud.
disembuhkan, Engkau saja ditinggikan, Engkau saja dimuliakan. Sujud, Engkau yang layak. Surga bumi pun bersujud, Engkau yang layak. Surga bumi pun bersujud, Engkau yang layak. Korban tepuk tangan yang meriah, sorak-sorai haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Yes. Kita akan dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh senior pastor kita, Pastor Leonardo Samsuri. Silakan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Saya percaya Tuhan sungguh memberkati kita dan mengurapi kita semua, dan pujian penyembahan kita merupakan dupa yang harum di hadapan Tuhan. Sebelum kita dengar firman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih Tuhan buat setiap hal yang telah kami lakukan di malam Natal ini. Kami percaya Tuhan ini bukan cuma sekedar silent night, bukan cuma sekedar malam yang penuh dengan hikmat, tapi kami percaya Tuhan di sini waktunya kami mereview kembali hidup kami, khususnya di masa-masa pandemi seperti ini. Tuhan, sebentar kami dengar isi hatimu, urapi hambamu, urapi setiap kami yang mendengar. Pesanmu sungguh Tuhan dapat kami mengerti dan menjadi perenungan buat kami memasuki tahun 2021. Terpuji namamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa tema kita dalam Natal ini, hari ini dan malam ini dan besok, kita akan berbicara tentang karena Dia, because of Him, because of you, kira-kira begitu. Nah, ayat yang kita gunakan hari ini adalah Roma 11 ayat 36. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi kalau kita tahu dari ayat ini, segala sesuatu dimulai dari Tuhan. Ini penting saudara, karena memang ada ayatnya berkata bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 1. Demikian juga ada ayat firman Tuhan yang berkata bahwa pada mulanya adalah firman, firman bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi segala sesuatu dimulai dari Tuhan. Sebelum kita ada, sebelum bumi ada, semua dimulai dari Tuhan. Nah, oleh karena itu kita bisa mengerti bahwa sumber dari segala sumber hidup di bumi ini adalah Tuhan. Dengan segala planet yang ada di alam semesta ini, itu berasal sumbernya dari Tuhan. Makanya Yohanes mencatat, saudara, Yohanes 3 ayat 27 dibilang begini saudara, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya sendiri kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Berarti apa yang Anda miliki? Harta, anak, rumah, kekayaan, bahkan hidup, itu diberikan oleh Tuhan. Makanya Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 10, kita sudah sering dengar ayat itu, bahwa Dia datang untuk memberikan hidup supaya yang memilikinya dalam segala kelimpahan. Dia datang memberi Anda hidup, sehingga hidup Anda adalah hidup yang tidak akan pernah dikuasai oleh maut. Nah, saudara yang dikasihi, karena Dia adalah pusat, karena Tuhan adalah sumber kehidupan ini, dan Dia adalah Allah yang memberikan hidup kepada kita, berarti kalau begitu kita tahu bahwa kita ini hidup ini bukan untuk diri kita lagi. Hidup kita ini, pelayanan kita, pekerjaan kita, saya percaya semua sumbernya dari Dia kalau begitu. Jadi nggak ada yang kita bisa banggakan. Halo, amin saudara. Nah, oleh karena itu, saat yang tepat dalam silent night seperti ini, untuk merenungkan hidup yang seperti apa sih yang saudara dan saya sudah jalani selama ini. Ini menjadi sebuah reflection, menjadi sebuah perenungan untuk bisa mereview kembali apakah tujuan hidup kita sudah benar.
Apakah kita menjalani hidup sudah benar? Bagaimana kita hidup sudah oke sesuai dengan rancangan Tuhan? Karena kita hidup bukan menurut apa yang kita mau, saudara. Ingat sekali lagi, sumbernya Tuhan, yang memulai Tuhan. Saudara dan saya bisa ada di bumi ini karena Tuhan. Oh iya, saudara, tahukah saudara ada berapa banyak keluarga-keluarga yang kepengen punya anak, suami istri, susahnya minta ampun. Jadi kalau Anda dapat, saudara, Anda menjadi seorang manusia yang lahir dewasa sampai sekarang, itu karena Tuhan mengizinkan itu terjadi. Nah, kalau demikian, saudara, apa yang perlu kita lakukan di dalam silent night ini? Kalau kita tahu sekarang hidup ini adalah milik Tuhan. Amin. Saudara yakin hidup saudara adalah milik Tuhan? Apa yang Anda miliki, walaupun hasil kerjamu, tapi semua sumbernya dari Tuhan. Karena Dia, because of Him, karena Dia. Ini bukan tentang kita, bukan tentang saya, bukan tentang Anda, bukan tentang pelayanan, bukan tentang siapa-siapa, tapi semua tentang Tuhan dalam hidup ini. Nah, karena itu mari saya mau ajak saudara merenung di dalam silent night ini. Apa yang perlu kita lakukan kalau kita tahu bahwa segala sesuatu berasal dari Dia? Number one, yang pertama, yang perlu Anda lakukan adalah mendekat dan melekat sama Dia. Karena Dia adalah sumbernya. Saudara, kita harus mendekat dan melekat dengan Dia. Saudara, tahukah saudara hari ini di era zaman sekarang ini semua orang pakai gadget? Iya dong. Saudara, mau itu namanya smartphone, mau itu yang namanya Anda punya iPad, tablet, mau itu yang namanya Anda punya laptop, baik Anda punya komputer, whatsoever, semua gadget Anda pasti perlu dekat dengan sumbernya. Dan sumbernya itu adalah listrik. Kalau Anda jauh dari sumbernya, suatu ketika itu akan habis. Betul, saudara. Demikian juga pohon, carang pohon tidak akan pernah bisa mengeluarkan buah kalau tidak melekat dengan pokoknya. Bukankah ada perumpamaan pokok anggur yang Yesus pernah katakan di dalam Yohanes pasal 15? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita justru tidak mendekat, kita tidak melekat dengan Tuhan karena kita tidak dekat dengan sumbernya, jangan heran hidup kita kosong. Jangan heran hidup kita kesepian. Jangan heran hidup kita kekeringan. Kering, kosong, saudara, sepi, karena kita menjauh dari Tuhan. Nah, oleh karena itu tidak heran orang yang seperti ini mencari substitusi dari sumbernya Tuhan, mencari substitusi. Sama sepertinya dengan gadget, ketika kita nggak ada listrik, kita cari substitusi, yaitu apa? Power bank. Saudara yang dikasih Tuhan, namun karena kita manusia bukan benda seperti smartphone, ketika kita mencari substitusi, maka substitusi ini nggak asli, bukan ori, saudara. Sesuatu yang bersifat sementara dari bumi ini. Dan Anda mencoba untuk mendapatkan itu, Anda nggak akan dapat, saudara. Kesepian, kekeringan, saudara, yang namanya kekosongan hanya bisa diisi dari sumbernya. Karena saudara dan saya adalah manusia, makhluk hidup, perlu diisi oleh Tuhan yang menciptakan, saudara. Halo, bisa katakan amin. Oleh karena itu, saudara yang dikasih Tuhan, sulit buat kita untuk bisa mengalami Tuhan, mengenal Tuhan kalau kita cuma jarak jauh sama Tuhan. Nggak bisa. Di dalam Keluaran 33, kita nggak usah baca, saudara. Keluaran nggak usah kita buka ayatnya, maksud saya. Keluaran 33 ayat 7 sampai 11, Anda bisa lihat ya. Keluaran 33 ayat 7 sampai 11. Kita melihat, saudara, bagaimana, saudara, ketika itu Musa dari tempat kemah tinggal bangsa Israel kalau tinggal ada di perkemahan. Nah, ketika Musa keluar dari perkemahan itu menuju kemah suci, ya, dia pergi menuju kemah suci, saudara yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi? Bangsa Israel berdiri di depan pintu mereka, melihat Musa dari matanya saja, hanya dari matanya, dari kejauhan, saudara. Lalu kemudian ketika Musa sampai di depan hadirat Tuhan, saudara, di kemah suci itu, Tuhan menampakkan diri, hadirat Tuhan jelas. Maka mereka, bangsa Israel yang dari kejauhan, mereka melihat ada kemuliaan Tuhan, mereka menyembah. Di depan pintu mereka, mereka sujud, artinya menyembah jarak jauh. Apa yang terjadi, saudara? Apa yang terjadi? Apa yang menjadi obrolan antara Tuhan dengan Musa tidak diketahui oleh mereka. Karena dari kejauhan, saudara. Beda halnya ternyata ketika Musa selesai berbicara dalam perikop itu, ketika dia mau kembali lagi ke tempat perkemahan, ternyata ada seseorang yang membuntuti dia, namanya Yosua. Jadi Yosua ini tahu, dia bukan dari jauh, tapi dari dekat. Hari ini saya mau mengajak saudara. Apakah Anda menyediakan waktu? Memberi waktu yang terbaik untuk bisa melekat dan dekat dengan Tuhan.
Makanya saya melihat ada begitu banyak orang-orang Kristen hari-hari ini kurang memanfaatkan social distancing, yang itu menjaga jarak dengan orang. Jangan sampai kita juga ada distancing dengan Tuhan. Jangan sampai ada jarak dengan Tuhan. Kita harus melekat, kita harus dekat. Makanya firman Tuhan dalam Ibrani 10 ayat 25, kalau Anda baca, di situ dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jangan seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Rupanya di era itu penulis Ibrani berkata, ada beberapa orang yang tidak pernah mau ikut ibadah, membiasakan diri dengan hal yang lain. Makanya hidupnya kosong, makanya hidupnya kering, makanya hidupnya bisa kesepian. Maka di Silent Night ini, karena Anda tahu hidup ini berasal dari Tuhan, semua datang dari Dia. Mari saya mau ajak saudara melekat dengan Tuhan, dekat dengan Dia. Bisa katakan amin? Yes. Di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, di sini dikatakan, jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua, tapi latihlah dirimu beribadah. Kata latihlah dirimu beribadah di dalam terjemahan yang lain dikatakan bahwa train. Anda harus melakukan training untuk kebenaran, untuk righteousness, untuk suatu kebenaran, saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk bisa melekat dengan Tuhan. Jangan melekat justru bukan dari Tuhan. Banyak orang hari-hari ini membiasakan diri justru dekat dan melekat dengan dunia ini, dengan seluruh tawarannya. Saudara, jangan heran saudara kalau yang seperti ini, makanya kita akan terus diperbudak. Ada satu ayat yang saya mau ajak saudara lihat, bahayanya kalau kita melekat dengan dunia ini. Maksud saya artinya begini, bukan berarti Anda menjadi orang yang tidak realistis gitu, lalu tidak mau hidup di dunia ini, bukan. Maksud saya gini, kita bisa berada di tengah dunia tapi kita tidak menjadi duniawi. Seperti ikan di laut tidak menjadi asin, kan begitu saudara? Iya kan? Nah, di dalam Galatia pasal 4 ayat yang ketiga, firman Tuhan bilang begini, demikian pula kita selama kita belum akil balik. Artinya sebelum kita dewasa, kita ini takluk kepada roh-roh dunia. Jadi selama kita tidak dewasa di dalam Tuhan, kita tidak belajar melatih diri untuk melekat dan dekat dengan sumbernya, menerima supply kehidupan ini, kita nggak akan pernah bisa dewasa karena nggak ada nutrisinya dari Tuhan. Maka yang terjadi adalah kita akan takluk sama roh dunia. Itu Galatia pasal 4 ayat 3. Nah, pertanyaannya, roh dunia itu apa? Di dalam ayat ke-9, Paulus menulis dalam pasal yang sama, Galatia 4, dia bilang, tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, begitu. Bagaimana kamu berbalik lagi kepada roh dunia? Nah, dia kasih lihat ciri-cirinya. Roh dunia itu apa? Lemah, miskin, dan memperhamba, mulai memperhamba diri lagi kepadanya. Jadi gini loh saudara, rupanya roh dunia ini lemah, membuat kita banyak orang Kristen ketika dekat dengan dunia ini menjadi lemah. Nah, di masa Silent Night ini, coba periksa diri kita. Apakah kita terus menjadi lemah? Apakah kita menjadi miskin? Miskin secara rohani, miskin secara mental, miskin secara pikiran, saudara. Dan kita memperhambakan diri. Jadi kita menjadi budak, kita menjadi hamba. Dari bukannya kepada hamba kebenaran, tapi hamba dosa, hamba dunia ini. Bapak Ibu Saudara, padahal dunia dengan seluruh keindahannya bukan sumber dan bahkan akan lenyap, kata Tuhan. Langit dan bumi akan lenyap. Betul saudara. Jadi yang pertama, di Silent Night ini, karena dia, maka kita harus belajar mendekat dan melekat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu belajar apa? Karena kita tahu semua sumbernya dari Tuhan. Belajarlah kita bersyukur, saudara. Belajarlah kita bersyukur. Menurut saya, bagi saya, bersyukur itu adalah seni dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan kepahitan, penuh dengan masalah, penuh dengan tantangan, penuh dengan persoalan, penuh dengan ketidakjelasan. Maka bersyukur adalah seni untuk bisa lewati hidup dengan penuh kemenangan dan penuh berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini sebagai sebuah kesempatan. Saya percaya Tuhan memberikan Anda kehidupan adalah kesempatan untuk diisi dengan yang baik. Setuju nggak? Anda setuju toh tentunya ya. Nah Bapak Ibu Saudara, supaya apa? Lewat kehidupan ini kita bisa alami kebaikan Tuhan. Tuhan beri kita hidup
supaya kita bisa melihat kebaikan Tuhan, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan. Segala sesuatu yang Tuhan berikan pada kita, Tuhan berikan pada kita. Jadi lewat hidup ini kita punya kesempatan mengalami semua yang Tuhan sediakan, termasuk janji-janji Tuhan. Mazmur 150 ayat 6 dikatakan begini, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Jadi karena kita mengalami semua kebaikan Tuhan, tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Tidak ada alasan untuk bersungut-sungut. Tidak ada alasan untuk berkeluh kesah. Karena semua datang dari Tuhan. Saudara bisa hidup, datang dari Tuhan. Tadi saya sudah katakan, saudara. Saudara bisa punya orang tua, itu berkat dari Tuhan. Saudara punya anak, itu berkat dari Tuhan. Banyak orang yang mau kepengen keturunan gak bisa, saudara. Anda bisa sekolah lulus selesai, itu berkat dari Tuhan. Ada amin? Anda bisa makan setiap hari. Berapa banyak orang yang kelaparan di hari-hari ini, itu berkat dari Tuhan. Saudara, kalau Anda bisa melihat ini, maka Anda nggak ada alasan untuk tidak bersyukur. Bersyukur itu penting, saudara. Kenapa? Karena bersyukur itu bisa memflash out, kalau bahasanya, atau bisa mengeluarkan semua perasaan-perasaan negatif kita. Oh iya, dengan kita bersyukur, fokus kita ke Tuhan, bukan kepada masalah. Kita berkeluh kesah karena fokusnya pada masalah. Tapi kalau kita bersyukur karena fokus kita ke Tuhan. Karena kita tahu sumbernya dari Dia, makanya kita fokus Dia, maka kita bisa bersyukur. Hei, saya bisa ada sekarang karena saya bersyukur. Bisa katakan amin. Nah, di dalam Mazmur 16 ayat yang ke-8 sampai dengan 11, saya akan bacakan ayat ini. Ya, saya bacakan. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dalam dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Penulis Mazmur ini sedang mengatakan betapa Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu hebat, makanya dia bersyukur. Dia mensyukuri bahwa dia bisa punya kehidupan seperti ini. Belajar untuk bersyukur. Nah, tentu saja bentuk-bentuk ucapan syukur itu berbagai macam cara. Salah satunya adalah yang barusan kita lakukan, yaitu apa? Penyembahan, pujian dan penyembahan, memuji dan menyembah Tuhan. Saudara, daripada ngomel, daripada mengeluh, itu jadi nggak baik. Mending juga kita memuji, kita menyembah. Selain karena kita memuji, menyembah, karena kita tahu sumber hidup ini datang dari Dia. Saudara tahu, kalau Anda menerima banyak kebaikan dari seseorang, pasti Anda cerita tentang kebaikan orang itu di mana-mana. Ya dong, pasti Anda cerita, oh dia tuh baik loh, dia nolong saya loh, dia berkati saya loh, padahal saya nggak minta dan sebagainya dan sebagainya. Betul nggak? Ya, kita akan cerita ke siapa-siapa, kepada teman-teman kita betapa baiknya orang ini. Bukankah Cornelius juga sama? Cornelius murah hati, banyak memberi sedekah kepada bangsa Israel. Orang Yahudi, makanya orang Yahudi menganggap dia adalah orang yang murah hati. Orang yang berbaik hati, saudara. Nah, saudara yang dikasihi, oleh karena itu mari kita belajar memuji dan menyembah Dia. Bisa katakan amin? Belajar memuji dan menyembah Dia. Tahukah saudara, iblis pun kepengen disembah. Dunia juga perlu disembah. Jadi kalau Anda, gini, kalau Anda tidak memuji dan menyembah Tuhan yang memberi hidup, jangan sampai, sekali lagi, jangan sampai malah kita malah memuji dan menyembah dunia ini. Berapa banyak kita sering terpukau dengan penemuan di dunia ini. Kita terpukau sampai bilang, wow, hebat ya. Lalu kita memuji. Oh, saudara yang dikasih Tuhan, itu sebabnya setan menawarkan keindahan dunia kepada Yesus. Tapi satu yang dia minta, sembah Dia. Tetapi Yesus tidak mau menyembah. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi, gereja mula-mula juga sama. Bagaimana mereka memuji menyembah Tuhan karena hidup yang mereka dapatkan. Bagaimana saudara mereka alami itu? Perbuatan ajaib yang mereka alami. Saudara ngerti bukan kalau Anda membaca cerita itu, akhirnya saudara lewat pujian penyembahan yang merupakan salah satu wujud dari, tentunya dari yang namanya bersyukur. Saudara yang lagi saya bahas ini, apa yang terjadi? Terjadi impact, terjadi pengaruh luar biasa. Nah, di dalam Silent Night ini, ayo kita belajar, saudara. Di masa dalam hari ini, malam ini, kita pikirkan baik-baik, renungkan baik-baik. Apakah hidup kita sudah berdampak? Amin. Nah, selain pujian penyembahan, bagaimana saudara dengan perbuatan-perbuatan baik dan kebajikan-kebajikan yang kita lakukan, saudara? Oh iya, ini waktunya. Kita jangan cuma maunya menerima,
Tapi saatnya kita berbuat baik buat orang lain. Nggak salah berbuat baik. Ada orang yang bilang begini, berbuat baik itu adalah ajaran agama pada umumnya. Terus apa salahnya kalau kita berbuat baik? Tidak salah berbuat baik. Ada amin saudara? Karena Yesus pun pergi kemana-mana melakukan kebaikan-kebaikan. Menyembuhkan orang sakit, apa itu bukan kebaikan? Menolong orang, apa itu bukan kebaikan? Saudara yang dikasih Tuhan, ucapan syukur adalah ketika kita melakukan suatu kebaikan buat orang lain, adalah sebenarnya kita mensyukuri hidup yang sudah Tuhan ubah. Sehingga kita bagi kepada orang lain. Belajar bersyukur? Yes. Itu adalah yang kedua. Nah Bapak Ibu, sekarang kita melihat yang ketiga. Nah bagaimana saudara, apa yang perlu Anda jalani dalam hidup ini saudara? Ketika Anda tahu bahwa semua adalah sumbernya dari Dia. Anda yakin bahwa hidup ini, sekali lagi saya perlu tanya, Anda yakin bahwa hidupmu itu adalah sumbernya datang dari Tuhan? Nggak ada yang lain? Nggak ada sumber yang lain? Kalau sumbernya dari Tuhan, maka kita perlu menjalani kehidupan yang dari Dia dong kalau begitu. Amin. Oh ya, kalau kita tidak menjalani kehidupan yang dari Dia, percayalah, Anda akan menjalani kehidupan yang datang dari sumber lain. Dari dunia ini, yang merupakan substitusi. Tanpa kita sadari, kita akan mulai mengejar dan menjalani hidup yang ditawarkan oleh dunia ini. Dan kita didorong untuk melakukan itu. Saya sering ketemu orang-orang yang tidak sadar, Kristen sih, tapi menjalani kehidupannya mengejar apa yang dunia tawarkan. Bapak Ibu, saya tidak mengatakan bahwa Anda tidak perlu bekerja, Anda tidak perlu berhasil, bukan itu maksud saya. Tapi Anda harus tahu keberhasilanmu pun itu karena Tuhan. Dan itu yang perlu Anda bawa kepada Dia. Amin saudara. Sudahkah Anda menjalani kehidupan yang berasal dari Tuhan? Jadi perenungan hari ini, sadarilah Anda tidak menjalani hidup yang Anda rancang sendiri gitu. Oh iya, kita banyak belajar saudara bagaimana kita punya target tentang kehidupan kita. Kita mau begini di usia sekian, kita mau begini di usia sekian. Silakan saja. Tapi Anda harus tahu bahwa Anda nggak bisa menargetkan seolah-olah hidup ini milikmu. Nah, Yakobus pernah berkata begini. Janganlah engkau berkata bahwa kami mau ke kota Anu, tinggal setahun, lalu kita mau mendapatkan untung, dagang di sana mendapatkan untung. Tapi Yakobus menulis begini. Apa yang kamu tahu tentang hidupmu hari esok? Harusnya engkau berkata kalau Tuhan berkehendak. Artinya apa? Jangan pernah berpikir bahwa, hey, saya bisa merancang hidup saya seperti apa yang saya mau. Pandemi ini, saya ulangi, pandemi ini yang belum selesai sampai hari ini. Pandemi ini menunjukkan betapa kita tidak pernah bisa membuat target buat hidup kita. Saudara, ketika pandemi dimulai, diawali di Indonesia di bulan Maret, saudara, ada seorang hamba Tuhan berkata sama saya. Dia bilang, Pak ya paling ini sebentar kali ya, Juni juga selesai katanya. Karena dia mau mengundang saya untuk bicara di gerejanya di luar kota. Saya bilang, ya kita lihat saja Pak, kita nggak tahu karena ini masih baru. Terus saya bilang, kalau yang dari kota negara lain, mereka prediksi bisa sampai September loh Pak. Saya bilang gitu waktu itu. Lalu hamba Tuhan ini bilang begini, masa sih sampai September gitu lama katanya gitu. Saudara, ini sudah Desember. Artinya apa? Kita nggak pernah tahu. Hidup ini jadi fragile. Kita nggak bisa merancang hidup yang seperti kita mau. Hidup ini pemberian. Jadi kembalikan ke Dia. Karena Dia kita hidup, kembalikan ke Dia. Minta Tuhan yang merancang hidup ini. Banyak kali kita tuh seperti, ya, saudara nulis, ya, saudara nulis sesuatu, kita punya planning, lalu kita minta Tuhan tanda tangan di situ, menyetujui planning kita. No, bukan begitu caranya. Kita harus dengar dan Tuhan yang menulis semua kehidupan kita dan kita tanda tangan menyetujuinya untuk bersama-sama dengan Tuhan. Bisa katakan amin. Nah, Bapak Ibu, Galatia 2 ayat 19 ayat 20 sampai 20. Rasul Paulus menulis ini untuk Anda perhatikan baik-baik, ya. Galatia 2 ayat 19 sampai dengan ayat 20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah.
Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, dia bilang. Tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Wow, saudara, Rasul Paulus berkata bahwa hidup yang dia miliki ini bukan dirinya lagi sekarang. Kalau dia dulu hidup buat dirinya, sekarang dia tahu hidup itu datang dari Tuhan, dia hidup hanya untuk dia. Walaupun dalam secara daging yang dia jalani hari ini, dia tahu dia menjalaninya untuk Tuhan. Bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan kita semua? Kadang-kadang saudara, kita menjadikan Tuhan hanya ban serep. Kalau lagi kempes bannya, keluarin ban serepnya. Kalau lagi ada masalah, kita baru keluarkan ban serepnya. Kita harus jadikan Tuhan adalah satu-satunya dalam hidup kita. Saudara, Anda bekerja, boleh. Anda berbisnis, silakan. Anda kuliah, silakan. Tapi semua yang Anda lakukan itu untuk Dia. Karena sumbernya dari Dia. Saya melihat saudara hari-hari ini tidak sedikit orang Kristen, saudara, menjadikan ibadah, menjadikan kehidupan kekristenannya itu cuma sebagai pelengkap. Esensi utamanya adalah diri mereka sendiri. Esensi utamanya adalah planning mereka sendiri. Bagaimana mereka mau mencapai hidup mereka 10 tahun dari sekarang, 20 tahun dari sekarang. Saudara, ada satu cerita yang menarik. Kalau Anda baca dalam kitab Lukas, pasal 2. Saudara, di mana Yesus ada di Yerusalem bersama dengan orang tuanya, Yusuf dan Maria. Saudara, ketika mereka pergi ke sana, ketika selesai acara, perayaan, saudara, Yusuf dan Maria pulang karena mengira Yesus ada di kerumunan orang bersama-sama pulang. Ternyata ketika dia sampai rumah, nggak ada. Yesusnya nggak ada. Yesus tidak ada. Dan mereka kebingungan, saudara. Dan apa yang mereka lakukan? Kembali lagi ke Yerusalem mencari Yesus. Apa yang saya mau sampaikan kepada saudara? Banyak kali kita berjalan, kita pikir, kita kira Yesus ada dalam hidup kita. Karena hanya semata-mata karena kita Kristen. Hanya semata-mata karena kita rajin ke gereja. Lalu kita pikir Yesus ada sama kita. Padahal dalam kenyataannya saudara, Yesus tertinggal sementara kita mengerjakan apa yang kita mau. Bisnis kita, pekerjaan kita, Yesus mah Yesus, kita mah kita. Itu kira-kira seperti itu. Lalu ketika kita kebingungan, ketika kita kok begini hasilnya nggak ada, kita harus kembali lagi cari Yesus. Jadi seolah-olah perjalanan kita menjadi sia-sia, kita balik lagi. Anda harus mengerti betapa orang ketika dia dalam masalah, dia datang sama Tuhan, tapi ketika dia sukses dia lupa Tuhan. Sampai akhirnya kemudian ketika masalah muncul kembali, baru mencari Tuhan lagi. No. Anda harus tahu hidupmu dan hidupku adalah milik Tuhan. Saudara setuju itu? Jadi jalani hidup yang berasal dari Tuhan. Nah, hari ini juga sebagai penutup, saya mau sampaikan kepada para orang tua di sini. Kesempatan saudara di akhir tahun ini untuk Anda para orang tua memperhatikan baik-baik, termasuk anak juga ya. Saudara, para orang tua harus sadar bahwa anak-anak yang lahir dari Anda bukan milik Anda, bukan milik kita. Anak-anak saya bukan milik saya. Itu titipan Tuhan. Di dalam keluarga saya dititipkan. Untuk apa? Untuk diajar. Untuk apa? Untuk dibina. Untuk apa? Untuk diarahin. Untuk apa? Untuk dibentuk. Untuk apa? Untuk didisiplin. Untuk apa? Untuk ditanamkan value system dari Tuhan. Sistem nilai yang Tuhan. Untuk apa? Untuk dibangun dengan landasan kebenaran. Agar mereka menjadi generasi ilahi. Benih ilahi. Saudara, keturunan ilahi. Dan kita harus arahkan mereka benar kepada arahan-arahan yang Tuhan mau. Saya sering lihat orang tua senang kalau anaknya sukses dalam bisnis, sukses dalam hal keuangan. Tidak salah. Tapi pertanyaan saya, bagaimana kalau mereka tidak datang kepada Tuhan secara baik? Apakah kita juga ada merasa bahwa itu ada yang nggak benar?
Tidak sedikit orang tua, saudara, yang penting anaknya sukses. Dia ke gereja hari Minggu sekali, that's it. Tapi yang penting dia sukses, dia bisa berhasil, dia bisa kaya, mungkin begitu. Menjadi tenar, masalah dia kenal Tuhan atau enggak, itu urusan kedua. Nah, ini yang jadi masalah. Sehingga kita menjadi orang tua tidak menghasilkan keturunan ilahi yang menjalani kehidupan yang berasal dari Tuhan. Saudara, saya teringat ketika anak-anak saya lahir dari kecil, kami didik mereka di dalam Tuhan. Ya, yang saya nggak bisa lupa dalam hidup saya adalah ketika saya berbicara dengan anak saya yang kedua, Raymond. Ketika dia masih kecil, rupanya dia dari kecil memang suka berargumentasi, arguing. Ya, selevel anak kecil ya dia argue menurut pikiran dia dong. Tapi kadang-kadang saudara, kalau saya argue, artinya saya juga ikut argumen sama dia, dia akan coba mencari untuk berargumen lagi. Begitu. Tapi yang menarik adalah begini. Ketika saya bilang, oke, kamu duduk, Dad duduk. Saya buka Alkitab. Ketika saya buka Alkitab, saya jelaskan kepada dia, firman Tuhan bilang begini. Dia nggak argumen lagi. Jadi dia melihat bahwa kata final itu di Alkitab. Karena dari kecil dibawa di dalam gereja dan kita mengelatih terus di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan kita bawa kepada mereka, masuk kepada hidup mereka. Maka mereka dibesarkan, saudara, dengan satu value dalam satu sistem. Melayani Tuhan adalah hal yang penting. Hidup buat Tuhan adalah hal yang penting. Bukan berarti yang lain ditinggalkan. Tidak. Karena itu, saudara, saya memberikan contoh, saya memberikan teladan kepada mereka. Yaitu bagaimana, saudara, yang dikasih Tuhan, mereka bisa melihat hidup saya. Bagaimana, saudara, saya juga bekerja, tapi saya juga full melayani Tuhan. Full heart melayani Tuhan. Bagaimana, saudara, saya melakukan kehidupan saya sehari-hari, tapi saya juga full heart dengan Tuhan. Oleh karena itu, saudara, saya minta, mari para orang tua tinjau kembali. Bangun anak-anak Anda. Jadi kita sebagai orang tua kalau begitu perlu ngerti firman. Yes. Kita perlu hidup dalam Tuhan. Yes. Kita perlu mendoakan mereka. Yes. Bukan cuma sekedar kita bisa melayani, tapi membangun mereka dengan sistem cara berpikir yang benar. Dengan hati yang terus kita bentuk, kita arahkan. Jadi saudara, malam hari ini Silent Night adalah waktu yang indah untuk saudara semua merenung yang terbaik. Bahwa hidup karena Dia, tidak ada yang lain. Dan anak-anak juga harus tahu bahwa orang tuamu adalah titipan Tuhan untuk membentuk hidupmu. Di rumah di mana Anda ada, orang tuamu bukan cuma sebagai tempat di mana Anda minta pertolongan, tapi engkau harus tahu bahwa pertolonganmu datang dari atas, dari Tuhan. Lewat orang tua Anda dibentuk, lewat orang tua Anda diarahkan. Jadi para anak juga harus tersedia untuk bisa terbuka menghidupi jalan-jalan hidup yang dari Tuhan. Katakan amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, 3 hal hari ini saya mau mengajak Anda untuk bisa melihat betapa kita tahu hidup ini karena Dia. Amin. Yang pertama, melekat dan mendekat dengan Tuhan. Yang kedua, bersyukur karena inilah seni untuk hidup di dalam penuh kemenangan. Dan yang ketiga, kita harus tahu hidup, menjalani hidup yang berasal dari Tuhan, bukan dari yang lain, bukan dari dunia ini, bukan dari keinginan kita. Saya percaya Silent Night ini menjadi waktu yang tepat untuk Anda merenung masuk tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Aku percaya Roh Kudus, Engkau memampukan kami untuk terus Tuhan mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami mengerti sekarang bahwa sumber hidup kami satu-satunya berasal daripadamu. Bahkan Engkaulah hidup kami itu sendiri. Kami tidak bisa hidup tanpamu. Kami tidak bisa berjalan tanpamu. Karena masa depan kami dibentuk oleh Engkau. Mari Tuhan, aku mohon jemaat-Mu yang menyaksikan acara ini, yang ikut dalam ibadah ini, yang mendengar firman-Mu, mereka mengerti bahwa hidup karena Dia artinya mereka berikan hidup untuk Tuhan. Hamba-Mu boleh selesai, tapi Engkau belum selesai. Bentuk mereka, sempurnakan pesan ini sehingga menjadi benih yang hidup buat mereka.
Kami bersyukur buat waktu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan, amin. God bless you all.